Halo semuanya, jumpa lagi dengan Kamoloy di channel Mac TV. Di video kali ini kita akan belajar grafik fungsi eksponen. Grafik fungsi eksponen sendiri bentuknya seperti ini. Fx sama dengan fungsi eksponen sendiri bentuknya seperti ini ya. Fx sama dengan B dikali A pangkat X plus C. Bentuknya seperti ini. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang bagaimana ini B-nya mempengaruhi grafik, bagaimana A-nya ini mempengaruhi grafik, dan bagaimana C-nya ini mempengaruhi grafik, kita coba dulu bagaimana menggambar grafiknya. Kalau misalkan fungsi eksponennya dari yang paling sederhana dulu ya. Misalkan Y sama dengan Fx ini sama dengan Y ya. Y sama dengan 2 pangkat X ya. Ini bagaimana kita menggambar grafiknya. Pertama kita tulis sederetan nilai dari X, yaitu ada misalkan saja X-nya min 1, lalu X-nya 0, lalu X-nya 1, 2, dan 3 ya. Maka Y-nya akan menghasilkan, waktu X-nya min 1 berarti ini 2 pangkat minus 1. Nah, 2 pangkat minus 1 ini sama dengan 1/2. Berarti 1/2. Waktu X-nya 0, berarti ini jadi 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu 1 ya. Waktu X-nya 1, ya 2 pangkat 1, 2. Terus waktu X-nya 2, berarti jadi 2 pangkat 2, itu 4 ya. Waktu X-nya 3, ini jadi 2 pangkat 3 itu 8. Nah, setelah kita menemukan pasangan X, Y-nya, kita tinggal masukkan dia ke dalam koordinat Kartesius. Ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Waktu X-nya min 1, dia Y-nya setengah. Anggaplah setengah di sini ya. Terus waktu X-nya di 0, maka Y-nya di 1. Nah, di sini 0,1. Terus waktu X-nya 1, Y-nya di 2. Ya, X-nya 1, Y-nya 2. Terus waktu X-nya 2, Y-nya di 4. 2, 3, 4. Di sini ya. Terus waktu X-nya 3, Y-nya di 8. 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau kita lihat ini kita hubungkan ya. Grafik eksponennya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini adalah garis Y sama dengan 2 pangkat X. Ya. Lalu, kalau misalkan kita coba menggambar untuk grafik Y sama dengan setengah pangkat X. Bagaimana kita menggambar grafik ini? Ya, bagaimana bentuk grafiknya nanti kalau setengah Y sama dengan setengah pangkat X. Nah, kita sama seperti ini ya. Kita bikin titik-titiknya ya. Misalkan X-nya ini kita ambillah X-nya min 3, terus min 2, min 1, 0, terus 2, dan seterusnya ya. Nah, ini kita misalkan kalau X-nya min 3, berarti kan ini jadi kalau kita hitung setengah itu kan sama dengan 2 pangkat min 1 ya. Berarti kalau X-nya min 3, ini jadi min 2 pangkat min 1 pangkat X-nya min 3. Min 3. Nah, ini jadi 2 pangkat 3.
2 pangkat 3, 8. Terus kalau X min 2 berarti kan 2 ini 2 min 1 pangkat min 2. Jadi 2 pangkat 2. Nah, ini jadi 4. Ya, terus ini setengah pangkat min 1 itu jadi 2 ya. Terus setengah pangkat 0 itu 1. Terus 2 pangkat setengah pangkat 2 itu sama dengan 1/4 ya. Lalu ini kita bikin di dalam gambar seperti ini lagi ya. Kita gambar seperti ini. Waktu X min 3, min 1, min 2, min 3, Y-nya di 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, di 8. Waktu Y-nya, waktu X min 2, Y-nya di 4. 1, 2, 3, 4 di sini ya. Terus kemudian waktu X-nya min 1, Y-nya di 2. Di sini. Nah, waktu X-nya 0, Y-nya di 1. Waktu X-nya di 2, dia di 1/4. Nah, seperti ini ya. Kurang lebih 1/4 di sekitar sini. Maka kalau kita gambar grafiknya, dia akan seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, ini disebut Y sama dengan setengah pangkat X. Sekarang kalau kita perhatikan grafik ini, ya, kalau dia pecahan seperti ini nih, grafiknya menurun ya, monoton menurun. Kalau ini bukan pecahan nih, grafiknya monoton naik ya. Nah, sekarang kita akan membahas nih ya, syarat untuk fungsi eksponen ini supaya adik-adik tahu ya. Syarat untuk fungsi eksponen ini, pertama, A-nya ini harus lebih besar dari 0 ya. A-nya harus lebih besar dari 0. Kemudian A-nya tidak boleh 1 ya. A-nya harus lebih besar dari 0 dan A-nya tidak boleh 1. Nah, ini kita bersihkan dulu ya. Fx sama dengan B kali A pangkat X plus C. Tadi A-nya ini lebih besar dari 0, terus A-nya tidak boleh 1. Nah, kalau begitu, kalau kita gambar di garis bilangan, A-nya lebih besar dari 0. Ini misalkan 0. A-nya lebih besar dari 0, berarti kan ke sebelah sini ya. Kemudian A-nya tapi tidak boleh 1. Nah, di sini kan ada 1 nih. A-nya tidak boleh 1, berarti di sini dia di 1 dia tidak boleh ya. Berarti nanti gambarnya begini. Di 1-nya nggak boleh ya. Di sini terputus, lalu lanjut lagi ya. Di 1-nya tidak boleh. Nah, berarti kalau kita lihat di sini, berarti untuk fungsi eksponen ini ada terbagi 2 daerah. Daerah pertama sama daerah kedua. Di mana daerah pertama itu berarti A-nya di antara 0 sampai 1. Dan daerah kedua itu berarti A-nya lebih dari 1. Nah, tadi kan kita sudah perhatikan untuk yang grafik Y sama dengan 2 pangkat X, ini monoton. Grafiknya tadi monoton
naik ya, monoton naik. Nah, untuk yang Y sama dengan setengah X, tadi kita lihat grafiknya monoton turun. Nah, berarti kita bisa lihat nih, A-nya kalau di antara 0 sama 1 nih, berarti dia monoton turun. Kalau A-nya lebih besar dari 1, dia monoton naik grafiknya ya. Jadi ini grafiknya monoton turun seperti ini ya. Jadi dari atas turun ke bawah. Nah, ini monoton naik grafiknya seperti ini. Jadi monoton naik. Jadi dari bawah dia naik ke atas ya. Seperti ini. Nah, kemudian B-nya dampaknya apa terhadap grafik ya? B-nya terhadap grafik dampaknya apa? B-nya ini kalau dia positif ya, B-nya kalau dia positif, B kalau dia positif, maka grafiknya ini berada di atas sumbu X ya. Tadi kan grafiknya seperti ini ya, berada di atas sumbu X seperti ini. Ini sumbu X-nya. Tapi kalau dia negatif, ini berada di bawah sumbu X. Ya, di bawah sumbu X. Kalau ini untuk yang B positif, ini untuk yang B negatif. Seperti itu. Nah, berarti kalau kita lihat nih, kalau B-nya tadi positif, ini kan naik nih untuk A yang lebih besar dari 1. Tapi kalau B-nya negatif, ya, ini untuk B yang positif ya. Nah, kalau untuk B yang negatif, berarti dia kebalikan dari ini nih, yang 0 sampai 1, dia ini kan kalau yang naik, kalau B-nya negatif ya gambarnya seperti ini, seperti cerminnya ya, seperti cerminnya. Berarti yang ini kalau A-nya lebih besar dari 1, dia monoton naik. Tapi untuk B yang negatif, dia monoton turun. Nah, kalau untuk yang A-nya di antara 0 sampai 1, yang B-nya negatif, itu dia gambarnya akan seperti cermin ini. Ya, seperti bercermin. Nah, ini jadi monoton naik. Ya, ini monoton naik ya. Ini monoton turun aja, atau bisa dibilang cenderung turun. Jadi kita tahu nih fungsi B ya. B itu kalau A-nya di antara 0 sampai 1, dia monoton turun kalau B-nya positif. Tapi kalau B-nya negatif, dia monoton naik seperti itu. Atau kebalikan dari ini nih. Ya. Oke, itu untuk B-nya. Nah, sekarang untuk C-nya gimana mempengaruhi grafik? Ya, C-nya mempengaruhi grafik gimana? C-nya ini, kalau kita lihat di sini nih, satu grafik ini dulu ya. Yang ini, kalau kita lihat di sini, ini grafik tidak akan menyentuh sumbu X ya, walaupun dekat tapi tidak akan menyentuh sumbu X. Nah, jika ini tidak menyentuh sumbu X, maka sumbu X ini merupakan asimtot dari fungsi ini ya. Si X ini merupakan asimtot dari fungsi eksponen ini. Dengan persamaan asimtotnya itu, sumbu X ini kan persamaannya Y sama dengan 0 ya. Berarti di sepanjang sumbu X ini Y-nya bernilai 0. Nah, ini disebut Y sama dengan 0, ini disebut asimtotnya. Asimtot untuk fungsi seperti ini yang tidak menyentuh sumbu
X. Nah, C-nya ini berarti kalau grafiknya misalkan Y Fx sama dengan B kali A pangkat X saya tambah 2 misalkan. Berarti nanti ini mempengaruhi grafiknya tadinya di sini naik 2 nih. Berarti nanti grafiknya akan seperti ini. Dari di sini tadinya naik 2, 1, 2. Dan asimptotnya juga tadinya di 0, asimptotnya jadi di naik 2 juga ya. Naik 2 juga asimptotnya. Nah, jadi ini nanti tidak akan menyentuh angka 2 ya. Misalkan angka 2-nya di sini 1, 2, 3. Ini tadinya di 1 misalkan, ini jadi di 3. Nah, grafiknya seperti ini nanti ya. Dia tidak akan menyentuh angka 2. Nah, berarti C ini berpengaruh ke grafiknya, makin naik atau makin turun. Nah, kalau plus 2 berarti nanti asimptotnya jadi berubah. Di sini kan Y-nya 2 semua ya. Ini Y sama dengan 2 gitu. Nah, ini jadi seperti ini, C-nya mempengaruhi dia naik turunnya seperti itu. Oke, untuk lebih jelas kita lihat contoh-contoh soalnya ya. Nah, soal pertama, bagaimana kita mencari fungsi eksponen ini? Pertama kita lihat nih, grafik ini monoton naik ya. Terus asimptotnya kita lihat nih di sini tidak menyentuh Y sama dengan 0. Berarti nanti kita buat Fx sama dengan B kali A pangkat X tambah C. Karena dia asimptotnya Y sama dengan 0, berarti C-nya sama dengan 0 ya. Berarti C-nya sama dengan 0. Berarti tinggal kita tulis saja Fx ini kan sama dengan Y. B dikali A pangkat X. Kemudian kita tinggal substitusi aja. Di sini kita lihat ada titik 0,1. 0,1. Kita substitusi ke persamaan ke fungsi eksponennya ini. Y-nya 1, B kali A pangkat X-nya 0. 1 sama dengan B kali A pangkat 0, 1 ya. Berarti B-nya sama dengan 1. Sesudah dapat B-nya 1, kita kembali untuk mencari nilai A-nya ya. Untuk mencari nilai A-nya kita cari lagi, ini ada satu titik lagi di sini. 1,3. Kita masukkan ke fungsi ini. Ini Y sama dengan B kali A pangkat X. Di mana Y-nya 3, B-nya kan tadi kita sudah dapat 1 ya. 1 dikali A pangkat X-nya itu 1. Berarti kita dapat A-nya sama dengan 3. Sesudah kita dapat seperti ini, berarti fungsi eksponennya Fx sama dengan B. B-nya itu 1 dikali A-nya itu 3. Terus X ya, C-nya 0 karena ini asimptotnya di Y sama dengan 0 ya di sini. Nah, berarti fungsi eksponennya nanti seperti ini. 1 dikali 3 pangkat X kan jadi 3 pangkat X. Nah, ini dia jawabannya. Oke, untuk lebih jelas kita contoh kedua. Tentukan fungsi eksponen dari grafik berikut ini. Nah, ini kalau kita lihat grafiknya juga sama ya. Asimptotnya di Y sama dengan 0. Berarti
fx sama dengan b kali a pangkat x tambah c, c-nya ini 0 ya, karena di asimptotnya ini tidak menyentuh y sama dengan 0. Nah, sekarang kita tinggal masukkan ke fx sama dengan b dikali a pangkat x. Untuk titiknya ada 1,6. Kita masukkan waktu y-nya 6, b kali a-nya x-nya 1 ya. Berarti ini jadi b dikali a sama dengan 6. Kemudian yang satunya lagi 2,12. Kita masukkan ke sini. fx sama dengan b kali ax. B kali a pangkat x. Y-nya 12, fx-nya 12 ya. B kali a, x-nya 2. Nah, bagaimana kita menyelesaikan ini ya? Ini sama ini kita bagi saja. 12 sama dengan b kali a pangkat 2. Ini 6 sama dengan b dikali a. Kita tinggal bagi aja ya, bagi 12 bagi 6 itu 2. BA kuadrat dibagi BA jadi A. Langsung dapat A-nya 2. Setelah kita dapat, kita tinggal substitusi ke sini. 6 sama dengan B kali A. Dimana ini kita udah dapat A-nya ya. Terus kita tinggal substitusi ke sini. A-nya 2. 6 sama dengan B kali 2. Berarti B-nya 3. Kalau kita sudah dapat A-nya 2, B-nya 3, masukkan ke fungsinya fx sama dengan B kali A pangkat x. Jadi fx sama dengan B-nya itu 3 kali A-nya ini 2 pangkat x. Nah, seperti ini. Ini fungsinya, fungsi eksponennya untuk grafik ini. Oke, untuk lebih jelas kita masuk ke contoh ketiga. Bagaimana kita menyelesaikan grafik ini ya? Kalau kita lihat nih, ini monoton turun nih ya, monoton turun dan di atas sumbu x. Harusnya A-nya ini di antara 0 dan 1 ya. Nah, pertama kita buat dulu fx sama dengan b kali a pangkat x. Nah, ini kalau kita lihat nih asimptotnya di sini sama ya, di y sama dengan 0. Berarti plus c-nya 0 ya. Jadi kita hanya buat seperti ini. Sekarang ada titik 1,2. Kita substitusi. Y-nya 2 sama dengan B kali A pangkat x-nya 1. Berarti B kali A sama dengan 2. Lalu satu lagi fx sama dengan b kali a pangkat x. Untuk titik yang ini ya 0,4. Berarti y-nya 4 sama dengan b kali a x-nya 0. A pangkat 0 itu 1. Berarti b-nya 4 ya. Nah, kalau kita sudah dapat B-nya 4, kita langsung saja substitusi ke sini untuk mencari A-nya ya. Substitusi 2 sama dengan B kali A. 2 sama dengan B-nya ini 4 kali A. Berarti A-nya setengah. Nah, benar kan A-nya tadi? Kalau menuntut turun seperti ini, A-nya di antara 0 dan 1. Berarti fungsinya kita bisa tulis seperti ini. Fx sama dengan B. B-nya itu 4 dikali A. A-nya ini setengah. Setengah pangkat X. Seperti ini ya. Nah, ini bisa kita tulis dalam bentuk lain ya. Karena Fx ini
4 ini kan bisa kita buat ke dalam bentuk pangkat 2 pangkat 2 ya. Dikali setengah ini kita bisa tulis 2 pangkat min 1 pangkat X. Berarti efeknya sama dengan 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat min X. Efeknya kita bisa tulis 2 pangkat 2 dikurang X seperti ini. Oke, kita masuk ke contoh keempat. Nah, bagaimana kita menyelesaikan fungsi eksponen seperti ini. Nah, kalau kita lihat nih, ini melengkungnya bukan di Y sama dengan 0 ya. Kalau kita lihat seperti ini, berarti kita bisa buat fx sama dengan B kali A pangkat X plus C seperti ini. Dan bagaimana kita juga bisa tahu ini nggak menyentuh suhu X nih. Karena di soal kita bisa lihat nih, ini kan ada 3 variabelnya yang nggak diketahui nantinya. Ada B, ada A, ada C. Harus ada 3 nilai X-nya ya. Dan kita lihat di grafik ada 3 nilai X nih. Ini 1, 2, 3. Nah, ini pasti mengarah ke jawabannya ke sini ya. Oke, langsung kita buat. Yang pertama titik 0,4. 0,4 berarti kalau 0,4 Y-nya 4 sama dengan B kali A, X-nya 0 plus C. Maka akan didapat 4 sama dengan B plus C. Ya, apakah 0 ini 1 ya. Kemudian yang berikutnya 1,7. Untuk yang 1,7 berarti Y-nya 7 sama dengan B dikali A pangkat 1 plus C. Nah, ini jadi 7 sama dengan B kali A tambah C seperti ini. Kemudian yang satunya lagi 2,13 ya, 2,13. Kita bisa tulis Y ini 13 sama dengan B kali A pangkat 2 ya, X-nya 2 plus C. Nah, bagaimana kita menyelesaikan soal seperti ini ya. Kita pertama bisa hilangin dulu aja C-nya ya. Kita eliminasi C-nya. Ini dengan ini. Yang 1 persamaan 1 dengan persamaan 2. Kita hilangin C-nya dulu aja. 7 sama dengan B kali A tambah C. Yang ini 4 sama dengan B tambah C. Kita bisa hilangin C-nya dulu dengan dikurang. Berarti ini jadi 7 kurang 4, 3 ya. Terus ini B A dikurang B. Kita bisa faktorkan B ini sama dengan A dikurang 1. Lalu berikutnya kita bisa eliminasi C lagi dengan yang persamaan 2 sama 3 ya. Boleh ini sama ini, boleh ini sama ini ya. Kakak ini sama ini aja ya. 13 sama dengan B A pangkat 2 tambah C. Yang ini 7 sama dengan B A tambah C. Kita hilangin C-nya. Ini habis, ini jadi 13 dikurang 7. Jadi 6 ya. Terus ini B A kuadrat dikurang B A. Ini kita bisa faktorkan B A-nya. Ini jadi A dikurang 1 seperti ini. Lalu berikutnya hasil ini sama hasil ini tinggal kita bagi saja. B A sama dengan 6, A kurang 1. Kita bagi dengan 3 sama dengan B A kurang 1. Kalau ini kita bagi 6 bagi 3 kan 2. B bagi B habis,
A-1 bagi A-1 AB, jadi sisa A ya, sisa A yang ini. Berarti kita langsung dapat nih A-nya 2. Setelah kita dapat A-nya 2, kita substitusi saja ke sini ya untuk dapetin B-nya. 3 sama dengan B. A-nya 2 kurang 1. 2 kurang 1 kan 1 ya, 1 kali B, berarti B-nya 3. Sudah dapat A-nya sama B-nya, kita tinggal substitusi kemana aja yang ada ya untuk dapat C-nya. Ke sini boleh, karena kita sudah dapat B-nya, tinggal cari C-nya ya. Ke sini boleh, ke sini juga boleh, sini juga boleh, bebas ya. Sini aja ya, karena ini lebih gampang, A-nya sudah tidak ada di sini. 4 sama dengan B, B-nya 2, kakak tulis dulu deh, B tambah C. 4 sama dengan B-nya 3 tambah C, berarti C-nya 4 kurang 3, 1. Dapat C-nya 1. Berarti nanti ini nih, berarti ini di 1 nih ya. Asimptotnya berarti di Y sama dengan 1 nih. Ini nggak menyentuh 1 ya, seperti itu. Nah, berarti kita tinggal buat fungsinya aja. Fx sama dengan B. B-nya itu 3 kali A-nya ini 2 ya, 2 pangkat X plus C-nya 1. Jadi seperti ini fungsi eksponennya. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh kelima. Ya, bagaimana kita menyelesaikan soal ini? Kalau kita lihat nih, asimptotnya juga bukan di sama dengan 0 ya. Ini, nah berarti kita bisa lihat, bisa tulis fungsi eksponennya seperti ini. Lengkap ya, B kali A pangkat X plus C. Sekarang kita lihat juga ini ada 3 titik diketahui ya. Berarti pasti ada 3 variabel B, A, dan C. Nah ini 1, 4. Untuk yang 1, 4 berarti Y-nya 4 sama dengan B kali A, X-nya ini 1 plus C. Berarti 4 sama dengan B, A plus C ya. Terus kemudian yang 2,5 Y-nya 5 sama dengan B kali A, X-nya 2 ya, 2 tambah C. Kemudian yang 3,7 berarti Y-nya 7 sama dengan B A pangkat X-nya 3 plus C. Caranya gimana? Sama seperti yang tadi ya, kita eliminasi C-nya. 1 dan 2 ini, hasil persamaan 1 dan persamaan 2, kita eliminasi C. Kita tulis 5 sama dengan BA kuadrat tambah C. Ini 4 sama dengan BA tambah C. Kita eliminasi sehingga hilang C-nya, jadi BA kuadrat dikurang BA sama dengan 1. 1 sama dengan, nah ini kita faktorkan BA sama dengan, nah ini tinggal A dikurang BA-nya sudah ditarik keluar, berarti ini tinggal 1 ya, seperti itu. Jadi kalau kita kali masuk sama lagi nih, BA kuadrat BA kali min 1 BA ya, min BA. Kemudian yang berikutnya kita eliminasi lagi persamaan yang ini dengan ini, boleh ini dengan ini ya. Kakak ambil yang ini dengan ini. Yang penting nggak sama lagi dengan yang pertama. Yang pertama kan ini sama ini. Kalau udah kita harus cari yang lain, pasangannya ini sama ini atau ini sama ini. 7B 7 sama dengan BA pangkat 3 plus C. Yang ini 5 sama dengan BA pangkat 2 plus C. Kita kurangin, C-nya hilang, ini jadi BA pangkat 3 min BA pangkat 2. Ini jadi 7 kurang 5, 2 ya. Sekarang kita tarik keluar BA pangkat 2-nya. Berarti ini jadi A dikurang 1. Ya, seperti ini. Lalu caranya lagi sama seperti tadi, tinggal kita bagi ini sama ini kita bagi.
2BA pangkat 2 A-1 ini 1 sama dengan BA A-1. Kalau kita bagi 2 bagi 1 2. BA kuadrat dibagi BA tinggal A. A-1 bagi A-1 habis ya. Berarti kita dapat A-nya 2. Sudah kita dapat A-nya 2, kita substitusi saja ke sini ya. Untuk dapetin nilai B-nya. 1 sama dengan B. A-1. 1 sama dengan B-nya. Kita cari A-nya itu 2. Ini 2 kurang 1. 2 kurang 1. 1 ya. 1 kali 2. 2 kali B. 2B. 1. Berarti B-nya 1 per 2. A-nya sudah ada, B-nya sudah ada, tinggal cari C-nya. C-nya boleh ke sini, boleh ke sini, boleh ke sini. Yang udah hitung aja ini ya. Kita hitung C-nya berarti 4 sama dengan B-nya ini setengah kali A. A-nya ini 2 tambah C. Berarti kalau kita lihat nih, setengah kali 2 kan 1 ya. 4 kurang 1, 3. Berarti dapat C-nya 3. Nah, berarti kalau begitu fungsi ini sama dengan fungsi eksponennya X sama dengan B. B-nya ini setengah kali A-nya ini 2 ya. 2 pangkat X. C-nya ini 3 plus 3. Nah, kita bisa gabungkan ya. X sama dengan 2 pangkat min 1 kali 2 pangkat X tambah C. Berarti X-nya sama dengan 2 pangkat min 1 dikali 2 pangkat X. Kalau bilangan dasar yang dipangkat ini sama nih, berarti pangkatnya ditambah ya. 2 ini min 1 tambah X. Berarti kita bisa tulis X kurang 1 plus C. C-nya ini kita sudah dapat ya. C-nya ini langsung saja kita ganti angka. C-nya 3 ya. Nah, seperti inilah fungsi eksponennya untuk grafik ini. Oke, sekian video dari kakak. Semoga bermanfaat untuk kamu, sehingga kamu bisa memahami grafik fungsi eksponen. Oke, sampai jumpa di video kakak selanjutnya. Dan jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain. Oke, dadah.